Selamat hari Minggu. Pada hari ini kita bersyukur karena kita akan membahas satu topik yang sangat sederhana tetapi sangat rumit sekali, dan karena ini adalah berkaitan dengan dasar iman Kristen, maka kita akan berusaha untuk kembali mengingat ajaran-ajaran dasar tentang inkarnasi, dan kita akan bersama-sama belajar tentang inkarnasi. Allah menjadi manusia, bukan manusia menjadi Allah. Dalam bahasa Latinnya cur Deus homo, bukan cur homo Deus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini jika kami masuki tahun 2021 dengan hati yang semakin percaya dengan gonjang-ganjing dunia ini dan segala isinya yang begitu banyak perkara-perkara yang sulit kami mengerti, kejadian-kejadian yang semakin memperparah, dan baik itu secara malapetaka, musibah, sakit penyakit, dan juga kejahatan-kejahatan secara sosial, serta tidak adanya kepastian dalam pekerjaan, ekonomi, dan banyak hal yang lainnya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa firman-Mu hari ini menjanjikan di dalam kuasa firman-Mu bahwa Immanuel, Allah tidak pernah tidak menyertai kita. Allah beserta dengan kita. Itulah yang membedakan kami dari seluruh bangsa dan orang-orang di sekeliling kami. Karena kami memiliki Kristus, Allah yang menjadi manusia di dalam daging yang tidak binasa itu. Tuhan, bawalah hati kami dan kami belajar hari ini dengan hati yang penuh sukacita dan menyambut tahun baru ini walaupun begitu banyak perpisahan, kesedihan, kesusahan, dan juga perkabungan dan kegagalan-kegagalan dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, di masa mendatang semua hal ini tidak bisa menggantikan dan mengalahkan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Amin. Mari kita buka satu ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Matius pasal pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan itu jelas sekali. Dan ayat ini ada di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 yang mirip sama. Dan kemudian kita akan membaca di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada satu rahasia keagungan dari ibadah kita. Keagungan apakah itu? Yang selama ini kita agung-agungkan adalah jauh daripada apa yang ditulis dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Apakah itu keagungan? Nah, saya akan bacakan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan yang maha tinggi, diangkat dalam kemuliaan. Dan inilah yang akan kita bahas. Kita mengerti Allah menjadi manusia bagi iman Kristen adalah sesuatu yang sangat simpel dan begitu mudah diterima. Tetapi tidak demikian dengan orang berpola pikir yang serius, yang berfilsafat, orang-orang yang ingin mengenal kebenaran dan mencari kebenaran. Dan waktu mereka mencari dan bagaimana mengerti kalimat dan kenyataan historis Allah menjadi manusia, mereka kemudian melihat dari sudut pandang segala ilmu dan multidimensional itu, dan juga multi perspektif yang ada. Mereka kemudian menolak bahwa tidak mungkin Allah menjadi manusia. Kenapa? Karena memang Allah itu Allah dan manusia itu bukan Allah. Manusia itu ciptaan. Jadi kalau Allah pencipta, manusia adalah ciptaan, tidak mungkin pencipta menjadi yang dicipta atau penciptaan. Itu melanggar dari seluruh hukum penciptaan, kreator. Dan disitulah kita melihat, atau sebaliknya, kita melihat banyak orang yang bukan hanya tidak bisa mengerti dalam hatinya, tapi sulit untuk mengerti rahasia lebih dalam lagi. Contohnya, bahwa Yesus bisa dilahirkan tanpa adanya benih seorang laki-laki. Maka di situ dalam segi apapun, bahkan Yusuf pun sulit menerima ini dan ingin menceraikan Maria. Seperti minggu yang lalu saya jelaskan. Nah, kita melihat bahwa segala pikiran kita yang terbatas ini kemudian mengerti rahasia inkarnasi, mengerti tentang maksud daripada keselamatan yang Tuhan janjikan kepada manusia, itu tidak mungkin kita bisa merangkul itu dan
kemudian meraih itu dengan pikiran kita, karena semua akan sulit dimengerti, karena ini bukan ranah wilayah hanya logika sementara, tetapi juga ada berkaitan dengan iman dalam hidup kita. Karena Allah menjadi manusia dan tidak pernah terjadi. Kalau terjadi orang bisa percaya, dan tidak akan terjadi lagi. Artinya bahwa itu hanya menjadi satu kejadian dan tidak terulang, dan tidak mungkin Anda bisa mengulangi, dan tidak mungkin juga ada yang bisa untuk berulang-ulang. Tidak mungkin. Nah, disinilah kemudian orang menolak. Bahkan bukan hanya dari segi pengetahuan orang ateis, orang liberal, dan semuanya tidak mempercayai ketuhanan Kristus dan kemanusiaan Kristus dan sebagainya. Maka juga orang-orang beragama yang sulit mengerti bahwa Allah menjadi manusia yang bagi mereka adalah sesuatu yang sangat bertentangan, dan itu hukumnya adalah kematian. Dan di situ kita melihat dari dua kubu ini kita menjelaskan kepada dunia bahwa Allah menjadi manusia begitu sulitnya, bukan karena kita yang kurang percaya, tetapi karena orang-orang yang sulit percaya. Kita yang sudah dalam Kristus, kita sudah menang di dalam iman kita, kita tidak pernah mengalami itu karena kita memiliki iman yang memimpin akal budi kita, hati kita, dan percayaan kita. Ya. Nah, kita akan bahas Allah menjadi manusia atau manusia menjadi Allah. Ini satu perkara yang tidak mudah. Nah, saya akan memberikan penjelasan dan juga gambaran yang sangat mudah gitu. Semua dosa awal manusia dan semua apa yang dikatakan kejatuhan dalam dosa itu mempunyai satu unsur: Allah mau menjadi manusia mau menjadi Allah. Unsurnya itu. Jadi mau berkuasa, mau mendominasi, mau mengatur diri sendiri, dan tidak mau diatur di luar diri sendiri. Termasuk tidak mau diatur oleh Tuhan. Dan iblis memberikan penularan penyakit yang terjadi dalam hidup kegagalannya kepada Hawa dan Adam dan Hawa itu. Apa itu? Ingin menjadi Allah. Tidak mau diatur. Dan disitulah virus itu kemudian disebarluaskan oleh iblis ini. Padahal Tuhan sudah memberikan kuasa atas segala binatang, termasuk binatang itu adalah iblis sendiri yang merupakan ular itu. Adam punya kuasa itu, bisa menguasai. Kalau dia taat pada Tuhan, dia bisa menguasai ular itu, termasuk Tuhan Yesus. Dalam pencobaan dia menguasai ular dan mengalahkan ular dan menyelesaikan ular itu di kayu salib dan dihancurkan kepalanya oleh tumitnya. Dan itu kuasa Adam kedua. Dan kita lihat di sini, manusia tidak bisa menjadi Allah. Dan itulah dosa agama terbesar, dosa nafsu manusia, dosa roh yang paling besar dalam diri manusia adalah keluar dari roh Allah dan mau menjadi Allah. Dan dia ingin menjadi pencipta, dia ingin menjadi pengatur, dia ingin menjadi raja, dia ingin menjadi dirinya sendiri yang tidak ada orang lain yang bisa mengaturnya. Dan inilah kejatuhan. Jadi manusia menjadi Allah adalah salah satu benih yang paling tua dalam dosa manusia, kejatuhan itu. Dan kita semua melihat bahwa akar dosa kebinasaan semua berasal dari Allah yang diinginkan oleh manusia. Dan semua kedudukan itu ingin manusia mencapai apa yang dimiliki oleh Allah itu. Dan manusia jatuh dan diusir oleh Tuhan. Termasuk ini adalah dosa yang dibawa oleh iblis dan ditularkan oleh iblis. Dosa yang dia jatuh dan dia kemudian bujuk kepada Hawa, bujuk kepada Adam, dan jatuhlah sama seperti dia. Dan ini adalah satu kenyataan yang kita hadapi dan tidak bisa lagi kita mengatakan, oh itu kan Adam bukan saya. Nah, sebaliknya, seluruh akar pertumbuhan hidup rohani seseorang yang bisa akan diangkat dan kemudian bertumbuh dengan indah luar biasa adalah hidup mau menjadi serupa Allah. Jadi kalau ini menjadi Allah, ini menjadi serupa Allah. Seperti Kristus. Bukan menguasai, tapi melayani. Bukan mendominasi, tetapi membagikan hidupnya. Bukan kemudian berdiri sendiri, tapi dia memberikan hidupnya melayani bagi kepentingan orang-orang lain. Dan bukan memberikan kekuatan untuk orang lain menderita, tetapi dia menderita bagi orang lain. Dan semua itu terbalik semuanya. Dan begitu banyak orang ingin menjadi kaya, dan begitu banyak orang menjadi sehat, dan banyak keinginan menjadi hal-hal yang lain dalam kesejahteraan, itu mereka ingin mendapatkan penderitaan dan kemenangan dari kematian orang lain dan keburukan orang lain atau kehancuran orang lain. Dan itu adalah dosa besar. Penipuan-penipuan seperti itu ya.
Nah, kita akan belajar siapakah Yesus sebenarnya. Nah, kita melihat manusiakah atau Allahkah dia? Manusia yang mau menjadi Allah atau dia adalah Allah yang mau menjadi manusia? Yesus, banyak orang mengatakan Yesus bukan Allah, dia manusia, dia orang baik. Nah, maka di situ kita sulit sekali untuk membawa orang-orang punya pendapat seperti ini menerima Yesus adalah Allah, karena dia hanya membatasi Yesus itu manusia. Sebaik-baiknya manusia, menjadi contoh dan moralnya luar biasa. Dan kita akan gagal membawa orang-orang Yesus yang bermoral ini, moralitas historis Yesus ini, itu kemudian dalam Yesus yang redemption, Yesus yang sebagai penebus, Yesus yang menebus, yang membereskan segala dosa. Dan di situ kita akan melihat satu kelemahan dasar dan tidak bisa ditemukan. Jadi Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang manusia adalah Allah, Allah yang menjadi manusia. Artinya inkarnal, incarnation. Jadi Allah yang menjadi daging. Nah, saudara, ini penting sekali. Apa artinya Allah menjadi daging? Nah, kita akan perhatikan baik-baik, ya. Kita perhatikan baik-baik. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ketiga, ayat yang 37, ya. Saya bacakan supaya kita tahu sedikit aja. Dari 37 atau 36 boleh. Ayat 36 ya. Anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusalak, manusia tertua, anak Henok yang diangkat oleh Tuhan, anak Yared, anak Mahalaleel, anak Kenan, anak Enos. Nah, perhatikan, anak Set, anak Adam, anak Allah. Dalam Kejadian pasal 5, saudara akan pelajari, Set itu adalah anak yang merupakan the image of God melalui the image of Adam, man. Dan kemudian Set itu the image of God melalui the image of Adam. Dan Set adalah yang diberkati Tuhan, keturunan diberkati Tuhan. Nah, di sini, saudara. Dan dikatakan di sini anak Set, anak Adam, dan anak Allah. Silsilah siapa ini? Yesus Kristus. Dan bukan hanya silsilah Yesus Kristus, termasuk silsilah Adam. Mengapa saya katakan Adam adalah anak Allah? Adam adalah berasal dari Allah. Yesus berasal dari Allah, maka dia sebut sebagai anak Allah. Adam berasal dari Allah. Apanya yang berasal dari Allah? Nah, kita akan melihat bayi Yesus, ya, bayi Yesus. Kita perhatikan baik-baik. Kenapa orang tidak percaya Yesus itu Allah menjadi manusia? Nah, kita perhatikan bayi Yesus. Bayi Yesus berasal dari tubuh seorang gadis perawan, dari rahimnya, dari darah daging yang diambil, dan mengandung Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan melalui Roh Kudus lahirlah bayi Yesus, Allah menjadi manusia, menjadi daging, inkarnal, incarnate. Di dalam daging itulah Allah yang tidak nampak itu menjadi nampak, Allah yang tak terbatas menjadi Allah yang sangat terbatas, Allah yang tidak bisa lapar itu menjadi Allah yang bisa lapar, ya, Allah yang tidak pernah haus memberikan segala kuasa mujizat semuanya itu, yang tidak pernah mengalami kekurangan apapun, Allah yang kekurangan di dalam hidupnya, haus, lapar, dan segala-galanya. Belajar berjalan. Dan disitulah kita melihat. Jadi Yesus berasal dari apa? Dari darah daging Maria yang diambil dan dinaungi Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian menjadi Kristus. Ya, kita akan belajar di sini. Banyak orang sulit mengerti dari segi apapun, dari multidimensi, multifacet, multidisiplin, dan segala-galanya sulit sekali mengerti ini. Kenapa? Karena kita tidak menerima dengan hati yang percaya dalam iman yang sungguh-sungguh pada firman Tuhan dalam kuasa kebenarannya. Dan kita memakai pikiran kita, dan kita berpikir seperti ini. Nah, ini satu diskusi. Kita berpikir, gak mungkin ada bayi lahir tanpa laki-laki. Tidak mungkin. Nah, kita berpikir di sini, oh ya, tidak mungkin ya, lahir tanpa laki-laki. Coba bayangkan, apakah ada manusia lahir tanpa sebab yang ada, tanpa manusia, tanpa ibu, tanpa bapak? Kalau kamu menemukan ada manusia tanpa ibu dan bapak, maka kamu harus bisa mempercayai dan mengamini dan tidak menolak kebenaran Yesus tanpa bapak, hanya ibu, bisa menjadi manusia. Jawabannya adalah kita kembali kepada Adam yang pertama.
Bagaimanakah Adam pertama diciptakan oleh Tuhan? Dari apakah Adam pertama diciptakan? Dari debu dan tanah. Dari debu dan tanah. Dari debu dan tanah kemudian diambil oleh Tuhan dan dibentuklah dan diberikan nafas oleh Allah. Jadilah manusia. Jadi unsur dari manusia adalah debu tanah yang akan kembali ke debu, kembali ke tanah. Karena engkau berasal dari debu dan tanah, kembali debu dan tanah. Maka kalau kita melihat waktu Yesus mati, kita tidak boleh mengatakan Yesus karena Yesus dari debu dan tanah, kembali kamu pada debu dan tanah. Kamu berasal dari debu dan tanah, maka binasalah kembali pada debu dan tanah. Tidak bisa. Kenapa? Karena Yesus tidak binasa. Dagingnya tidak binasa. Adam dan Hawa binasa dan semua manusia binasa. Kecuali orang-orang yang diangkat oleh Tuhan dalam kemuliaan yang khusus itu ada beberapa orang. Ya, tetapi seluruh umat manusia debu dan tanah. Dan debu dan tanah ini yang merupakan unsur Adam dan Hawa dan tidak ada papa mamanya. Debu dan tanah. Disebut Adam itu berasal dari debu tanah, bukan dari orang lain. Bukan dari bapak ibu, nggak ada. Adam manusia pertama tidak mungkin punya bapak, punya ibu. Fatherless, motherless. Jadi Adam sendiri adalah archefather. Adam itu adalah bapak yang pertama. Hawa adalah ibu yang pertama. Jadi tidak ada bapak yang lain. Maka dia waktu dilahirkan, waktu dia diciptakan oleh Tuhan, waktu manusia lahir di dalam diri Adam dan Hawa, maka semuanya berasal dari debu dan tanah. Berasal dari debu dan tanah. Dan kemudian di dalam daging, maka Hawa diciptakan oleh Tuhan tanpa adanya perempuan, tanpa adanya ibu. Tapi ada laki-laki. Siapa? Adam. Tapi bukan diciptakan dari debu dan tanah. Hawa tidak diciptakan dari debu dan tanah. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, dari darah daging Adam yang tulang itu ada di sana. Dan diambillah tulang dan kemudian dibentuklah di situ Hawa. Jadi Hawa bukan berasal dari debu dan tanah dan tidak langsung dari debu dan tanah, tapi dari tubuh Adam. Yang pertama, tanpa unsur bapak dan ibu, semua orang di seluruh dunia, orang artis, orang liberal pun semua percaya. Mereka tidak menolak ini. Kenapa kamu menolak Tuhan Yesus, inkarnasi Allah? Kalau kamu percaya Adam berasal dari yang tidak ada menjadi ada, yang dari debu dan tanah kemudian dari roh Allah, apa sulit mempercayai Yesus yang lahir karena kuasa Roh Kudus dalam darah daging Maria dalam rahimnya dan keluarlah bayi Yesus? Apa sulitnya? Kalau kamu tidak bisa percaya ini, kamu harusnya tidak bisa percaya pada Adam dan Hawa. Dan termasuk Hawa yang tanpa ibu, yang berasal dari tubuhnya, bukan debu dan tanah, tapi dari tulang rusuk Adam. Dan kemudian kita lihat pada Yesus. Nah, kita akan perhatikan ayat ini. Kisah pasal 2 ayat 31. Ini kebenaran yang sangat jarang dijelaskan di dalam upacara kematian dan juga hal-hal yang bersifat perpisahan, upacara-upacara atau funeral, ya. Jadi khotbah-khotbah perpisahan keluarga dalam perkabungan. Nah, ini sebenarnya sangat indah sekali kebenarannya. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Jadi kuasa kebangkitan itu sudah dilihat oleh nabi-nabi dan semua orang percaya dalam perjanjian lama itu melihat ke depan. Mesias akan bangkit. Jelas sekali nubuatannya itu. Nabi-nabi semua tahu ini. Ya, perhatikan. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Kenapa bangkit? Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Dan bahwa dagingnya bukan soma tapi sarksnya, sarks. Daging-daging itu yang kita lihat, daging kita ini. Bukan tubuh manusianya, bukan. Tapi dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nah, banyak orang mengajarkan bahwa manusia itu adalah soma. Dan tidak percaya orang itu berkaitan dengan sarks dan semuanya. Itu adalah salah besar. Kenapa? Karena sarks kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Jadi banyak orang-orang mengajar dari orang-orang Injil atau aliran-aliran pengajaran yang sangat baik. Banyak orang-orang yang tidak melihat ini sebagai satu bagian yang terintegrasi.
Jadi dagingnya Kristus itu menjadi jaminan bagi daging kita yang binasa, yang di dalam kubur, yang hancur, yang kemudian terurai itu dibalikkan dan diangkat kembali dan disatukan, diperbarui, ditransformasi, dan bertemu dengan roh kita menjadi manusia yang baru, yang kekal, yang masuk dalam kerajaan kekal itu baru bisa di sana. Nah, siapa yang jamin ini? Daging yang tidak binasa dan membuat daging yang binasa di kuburan semua itu menjadi tidak binasa. Dan inilah iman yang salah waktu melihat Yesus membangkitkan Lazarus. Aku bangkitkan dia. Oh ya, nanti jamin kamu bangkitkan. Bukan sekarang. Sekarang tak bangkitkan dan aku mampu bangkitkan. Terus saya tanya, apakah Lazarus mati lagi? Mati dia. Apakah Tuhan bangkitkan? Iya, nanti akhir zaman. Lu bagaimana dibangkitkan, mati lagi, nanti dibangkitkan. Dan Tuhan mengatakan, aku punya kuasa untuk itu. Aku menjamin kamu. Ini luar biasanya. Jadi inkarnasi ini bukan masalah hal yang cuma Natalan, hal tentang dapat hadiah di Natal, bukan. Ini masalah yang serius sekali. Jadi inkarnasi, makna daripada Yesus datang menjadi manusia, itu adalah satu masalah yang sangat-sangat dinantikan. Dan kerinduan begitu dalam ribuan tahun dan tangisan, penderitaan yang luar biasa. Bahkan bangsa Israel dididik oleh Tuhan ribuan tahun, dibuang oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan, dan tetap dalam dosa, dikasih oleh Tuhan dalam tali kesetiaannya. Nah, disebutkan di situ. Ya, ada satu kalimat yang luar biasa. Dalam tali kesetiaannya, dalam Amsal, Tuhan mengatakan, aku akan memberikan tali kesetiaanku yang akan mengikat engkau, dan maut, dosa tidak bisa mengalahkan engkau. Walaupun kamu dalam dosa apapun, aku adalah Tuhan Allah yang terus akan memegang janjiku. Bukan karena kamu baik, bukan karena kamu lebih hebat dari orang lain, bukan karena dosa, bukan. Tapi karena aku Allah yang memegang perjanjian, berdaulat, divine sovereignty, dalam gracious life, love. Dan disitulah Tuhan menolong kita. Dan berkali-kali manusia jatuh dalam suatu jati, melawan Tuhan, tidak taat, dan meninggalkan Tuhan, membuang Tuhan. Tuhan tetap setia. Tuhan terus memberikan janji setianya. Aku berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan setiap kali nabi-nabi, orang-orang besar itu jatuh di dalam kehidupan dan jatuh di dalam dosanya, maka Musa dan orang-orang yang lain, termasuk Daud, termasuk Salomo, ingatlah akan perjanjianmu Tuhan. Bayangkan, saudara. Dan itulah menuju kepada Kristus Tuhan kita, Allah yang menjadi manusia. Dan itu bukan sembarangan, bukan asal-asalan, bukan asbun, astul, asal tulis, asbun, asal bunyi. Bukan hanya itu adalah satu kejadian serius yang begitu detail dituliskan kejadiannya, bagaimana perkaranya, dan apa yang dilakukan, akan menerima apa, dan berapa uang yang akan diberikan, dan bagaimana dia dijual dengan berapa keping perak. Semua tertulis dengan lengkap. Dan bagaimana dia matinya, bagaimana dia lahirnya, bagaimana dia datang kedua kali, bagaimana dunia ini semua akan terjadi, dan semuanya sangat jelas. Maka di sini kita melihat Cur Deus Homo bukan pengajaran enteng-entengan, tapi ini ada satu masalah yang serius sekali bagi iman Kristen. Jika kita tidak mengerti ini, kita tidak akan menerima rahasia bahwa daging kita juga akan dijamin oleh Tuhan tidak mengalami kebinasaan dalam kematian Kristus dan dengan kebangkitannya. Dan itulah Roma pasal 6 ayat 4-6. Jadi ini arti baptisan kudus yang sejati. Bukan seperti orang sekarang baptisan kudus dengan cara-cara yang aneh-aneh, dengan tertawa, dengan dicemplungkan, dengan apa. Bukan itu, saudara. Itu semua adalah manifestasi dan simbol dan cara-cara religiosity. Tapi ini adalah maknanya, bentuknya, meaningnya, dan esensinya. Itu harus mengerti. Kalau ini nggak ngerti, apapun kamu lakukan semua itu nol semuanya. Seperti gong berkumandang gemerincing, nggak ada artinya, saudara. Kita bergereja itu nol, nggak ada gunanya, saudara. Kita binasa, saudara. Walaupun kita melakukan sepertinya kita sebagai orang Kristen baik-baik. Ya. Jadi di sini jelas sekali diperlihatkan pada kita bahwa dagingnya Kristus tidak binasa. Kenapa? Bukan seperti Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, maka dagingnya akan binasa dan kembali pada debu. Karena jatuh dalam dosa, kamu akan kembali pada debu, karena kamu berasal debu. Tapi rohmu tidak dijelaskan oleh Tuhan. Di dalam kejatuhan dosa, Tuhan mengatakan bahwa kamu akan binasa dan kamu kembali pada debu, jadi debu.
Dan rohmu akan dihakimi oleh Tuhan. Tuhan memberikan masa yang begitu panjang, ribuan tahun untuk manusia. Dan diberikan kesetiaan, kesempatan, dan masa anugerah, masa kesabaran Tuhan, masa belas kasihan Tuhan yang begitu panjang lebar seperti laut dan dalam dan luasnya. Dan beribu-ribu tahun Tuhan menantikan manusia. Tapi manusia terus menolak Tuhan, terus meninggalkan Tuhan, terus-menerus seperti itu. Dan termasuk 12 bangsa Israel. Sampai hari ini meninggalkan Kristus. Sampai kapankah mereka akan kembali pada Tuhan? Nah, saudara, ini semua adalah satu misteri yang luar biasa sekali. Jadi di sini kita melihat bahwa dagingnya Abraham akhirnya binasa. Hawa dan seluruh keturunan, termasuk kita semuanya. Dan mereka yang percaya pada Kristus lah yang tidak akan binasa. Nah, kita akan baca dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 43. Ya. 1 Korintus 15 ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Saudara perhatikan ini, semua ada pembalikan. Hina, mulia, lemah, kuat. Dan ini jelas sekali. 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jadi semua orang dijatuh dalam dosa, tubuhnya secara dagingnya, secara kodratnya semua mati di dalam kebinasaan. Dan orang-orang yang di dalam tubuh rohania, yang sudah diberikan kekuatan roh oleh Tuhan, yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus, yang diangkat dalam kematian itu dan dicelikkan oleh Tuhan dan ditransformasi oleh Tuhan. Nah, tubuh inilah yang rohani ini, tubuh rohani, tubuh loh, tapi rohani. Tubuh jasmani. Jadi bukan jasmani itu tubuh, bukan. Tubuh yang jasmani, tubuh yang rohani. Jadi rohnya dengan tubuhnya itu satu kesatuan di dalam kehidupan yang lahir baru. Jadi dikatakan di sini, jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Jadi kita memiliki tubuh alamiah dan tubuh rohania. Tubuh alamiah kita akan mati karena dosa, hancur semuanya. Dan tubuh rohania yang roh itu akan disatukan dengan kita. Tubuh kita akan diangkat dan dengan darah dan daging Kristus yang tidak binasa, dagingnya tidak binasa itu dihisapkan pada kita. Dan dengan kuasanya, dengan kematiannya, maut itu, kematian itu, kebusukan itu, kebinasaan itu dikalahkan dan kita kemudian dimuliakan menjadi tubuh yang baru, yang sempurna. Dan ini luar biasa sekali, ya. Ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam dan Hawa, Adam ya, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir, Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. Apa bedanya? Perhatikan. Yesus alam jadi manusia, dan Adam manusia ingin menjadi Allah. Nah, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan. Sedangkan Adam makhluk yang hidup. Makhluk dalam tubuh jasmani yang hidup. Jadi tidak ada satu manusia yang bisa menghidupkan roh orang lain, yang bisa mencelikkan dan membawa perubahan dalam hidup yang kekal. Itu hanya Kristus. Dikatakan di sini menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang terakhir, rohnya menghidupkan tubuhmu yang binasa. Roh yang menghidupkan tubuhnya sendiri. Yesus itu tubuhnya dibangkitkan oleh Bapa, dibangkitkan oleh Roh Kudus, dan dibangkitkan oleh dirinya sendiri. Karena kebenarannya, ketaatannya, itu menjadikan tubuh Kristus itu incorruptible. Dan menjadi tidak terpolusi, unpolluted. Sedangkan Adam dan Hawa irreversible, incorruptible, dan impollutable. Sedangkan Kristus tidak irreversible, tidak incorruptible, tidak impolluted, tanpa polusi, tanpa korupsi, dan tidak binasa. Saudara, ini indah sekali. Dan kita akan mengalami hal seperti ini. Hidup kita akan mengalami seperti ini. Semua orang percaya dalam Tuhan. Bukan perkara mati dan hidup dengan cara apapun. Saudara, jelas sekali bahwa kita akan mengalami semua kemenangan di dalam Tuhan. Ya, dan kita bersyukur untuk hal ini. Nah, saudara, kita akan buka kembali 1 Korintus 15 ayat yang ke-48, ya. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga,
Ya, jadi debu tanah, semua berasal dari debu tanah yang alamiah. Semua mati dalam debu tanah dan mati, semua terurai dan binasa di sana. Tapi makhluk-makhluk surgawi, orang-orang percaya di dalam Kristus, orang-orang yang percaya kepada kematian dan kebangkitannya, dia yang berasal dari surga, semua akan menjadi makhluk surgawi dan dibangkitkan semuanya. Ya. Sama seperti kita telah memakai rupa yang alamiah, demikian pula akan memakai rupa yang surgawi. Jadi rupa alamiah dan surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak ku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang tidak binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semua akan diubah. Dan ini arti inkarnasi. Apa arti inkarnasi? Saudara-saudara akan diubah seperti Kristus. Allah menyertai kamu, bukan hanya kamu dinyatakan kamu hidup yang enak, kamu bisa makan, kamu bisa minum, kamu punya pendidikan, kamu bisa punya kerjaan, kamu bisa nama baik dan sebagainya. Bukan itu, saudara. Bukan itu, saudara. Saudara, itu semua ada berkaitan dengan dunia ini. Tuhan menyediakan lebih daripada yang kamu bayangkan, hanya bersifat manusia duniawi ini alamiah. Bukan, saudara. Tapi kamu disediakan tubuh yang tidak binasa, yang tidak terkorupsi, yang tidak terkontaminasi, yang tidak akan binasa, teruret, hancurkan, saudara. Tubuh yang kekal itu. Dan Tuhan akan berikan itu. Dan ini satu rahasia yang besar sekali, yang akan diubahkan dalam sekejap oleh Tuhan. Dan inilah kuasa yang indah. Jadi inkarnasi menjadi perkataan Allah menjadi manusia. Bukan hanya Allah menjadi manusia menyertai kita, tapi berdiam dalam diri kita, berkemah dalam diri kita, dan mendirikan seluruh manusia baru dalam diri kita, dan seluruh orang-orang percaya, dan seluruh gereja sepanjang zaman, dan semua diikat oleh tubuh yang sama. Dan itulah gereja Tuhan yang sejati. Dan kekuatan inilah yang incorruptible, jadi unpolluted, dan seluruhnya. Dan tidak bisa dibinasakan oleh siapapun, tidak bisa dipisahkan, dan unseparated, dan tidak mungkin dipisahkan oleh kuasa kejahatan apapun. Dan kita mampu mengalahkan itu semua. Maka ada 3 hal poin penting di dalam Yesus berinkarnasi. Yang pertama adalah, saudara perhatikan dalam Matius pasal 1 ayat 21 tadi dikatakan Yesus menebus dosa dengan mengampuni dosa. Jadi mengampuni dosa. Perkataan mengampuni ini menjadi satu bagian keagamaan Israel yang sangat menjadi satu figur, satu atribut Allah, satu kekuatan Allah yang hanya boleh dilakukan Allah. Mengampuni dosa. Barang siapa bisa mengampuni dosa, kamu menghujat Allah. Dan Tuhan Yesuslah yang seringkali melakukan banyak sekali pertolongan dan mujizat dan mengatakan dosamu sudah diampuni. Dan tidak ada satu pengkhotbah, satu pembuat mujizat di dunia ini yang berani berkata setelah melakukan mujizat, pendeta siapapun, dosamu sudah diampuni, dosamu sudah tak selamatkan. Nggak ada, saudara. Nggak ada yang berani. Saya percaya. Dengar semuanya. Dosamu sudah dibereskan, dosamu tak bereskan. Siapa kamu? Saudara, kita semua adalah hamba-hamba Allah dan tidak berhak memakai kedudukan Allah yang kita pakai untuk kita menjadi Allah. Dan kita akan menjadi orang yang sesat luar biasa dan menyesatkan banyak orang. Dan kita akan diberi kilangan leher kita dan dicemplungkan dalam laut. Ya, kita harus hati-hati ini. Jadi mengampuni dosa, dan tidak ada berita yang bisa dilakukan oleh siapapun. Malaikat pun tidak pernah memberitakan ini. Bahkan filsuf orang-orang pintar dalam sejarah manusia, nggak ada yang berani mengajarkan mengampuni dosa. Satu pun nggak ada. Tanya semua nabi semua ada sepanjang sejarah manusia, nggak ada yang berani mengatakan mengampuni dosa. Aku mengampuni dosamu, kamu akan selamat. Nggak ada, saudara. Yang kedua adalah setelah dosamu diampuni, dosamu dibereskan dan sudah ditaklukkan, maka kamu mendapatkan hidup yang kekal. Apa hidup kekal? Hidupku, hidupmu. Hidupmu jadi hidupku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam hidupku. Dan itulah kekuatan hidup kekal dalam Galatia pasal 2 ayat 20 dan seterusnya. Nah, saudara, di situ ada satu kekuatan yang luar biasa. Jadi setelah dibereskan di dalam diri kita dosa kita dan diampuni, maka kita hidup yang menjalankan tanpa dosa. Apa itu? Hidup dalam kebenaran, hidup yang dibenarkan oleh Tuhan, hidup yang diampuni oleh Tuhan, dan kita berjalan dalam ketaatan. Dan apa yang kita lakukan? Kita akan melawan segala kuasa setan-setan.
belenggu-belenggu dosa. Dan kita tidak bisa dikalahkan. Walaupun tubuh kita bisa sakit, kita tidak bisa dikalahkan oleh dosa. Kita tidak bisa dikalahkan oleh maut. Kenapa? Karena Tuhan menjamin kita. Bahkan seperti Stefanus yang terciduk itu dan kemudian diletakkan dan dirajam itu semua, dan tidak bisa melarikan diri. Dan dia mengatakan, dia bisa memberikan kekuatan yang luar biasa. Ampunilah Bapa. Seperti orang-orang seperti inilah yang harus engkau ampuni. Nah, saudara-saudara perhatikan baik-baik. Ada suatu karakter yang keluar yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Karakter apa? Karakter Kristus. Pengampunannya, hidup kekalnya, dan kemudian mengalahkan dosa bukan dengan caci maki, kemarahan dengan kemarahan, tapi dengan kesetiaan, kesabaran, kemurahan, dan kesetiaan Allah yang begitu panjang itu, dan kemudian diberikan, dan kesempatan-kesempatan benih belas kasihan Tuhan diberikan kepada orang-orang berdosa itu, dan mengalahkan maut, mengalahkan setan-setan, dan mengalahkan seluruh kegelapan itu. Dan ini adalah kedatangan Kristus. Ada 3 hal. Jadi mengampuni dosa, memberikan hidup kekal, dan mengalahkan kuasa maut. Dan kemudian yang terakhir, dia memberikan kuasanya akan mengubahkan jagat semesta ini. Dan dia akan datang, akan mempersiapkan itu semua. Sebenarnya adalah satu keindahan sebenarnya yang kita harus pelajari. Ya, kita akan melihat satu ayat terakhir dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Perhatikan. Gospel Center, Christ Center, atau boleh kita katakan Kingdom of God Center, Heavenly Center, ya. Nah, saudara, kita melihat satu catatan yang indah dari Rasul Yohanes. Apa maksud Injil dicatat? Ayat 30. Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu semua percaya bahwa Yesuslah Mesias. Mesias itu menunjukkan kepada the Son of Man, dan anak Allah, the Son of God, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tujuan Injil dan tujuan seluruh inkarnasi Allah menjadi manusia dalam Kristus adalah supaya semua orang datang pada Kristus, percaya pada Kristus, dan Bapa dimuliakan, dan Roh Kudus bekerja dalam hati orang-orang semua dalam misi itu, membawa orang untuk mengenal Kristus. Bukan mengenal hal-hal yang bersifat kemenangan-kemenangan secara manusiawi dan jasmania tubuh kita, bukan, saudara. Bukan hanya kita memenangkan akan kesaksian-kesaksian. Oh, banyak orang-orang yang dari agama lain masuk Kristen sekarang. Wah, kita bersyukur. Kenapa? Saudara, betul kita bersyukur. Tapi apakah orang-orang itu mengenal Kristus sesungguhnya? Kualitas di dalam iman, kemenangan di dalam iman, kebersungguhan kita di dalam memberitakan firman Tuhan. Bangsa Israel yang selama ribuan tahun pun bisa dibuang oleh Tuhan. Apalagi kita ngabarkan Injil cuma 1-2 kali orang percaya datang pada Tuhan, selesai. Itu bangsa Israel ribuan tahun dibentuk oleh Tuhan, masih dablek, masih keras kepala, tegar tengkuk. Supaya saudara beritakan apa? Mujizat-mujizat gak dianggap oleh mereka, sudah gak dipercaya lagi oleh mereka. Dan sampai akhirnya Yesus datang menjadi manusia, Allah menjadi manusia, dan rela mati bagi mereka. Itu pun masih ditolak. Jadi apa yang sisa sekarang dalam hidup orang percaya, dalam hidup orang-orang yang melawan Tuhan? Cuman satu, hati yang mau menerima anugerah dan belas kasihan Tuhan, dan tidak ada yang lain. Dan inilah inti dari inkarnasi. Betapa dalamnya hati Allah menerima engkau yang jatuh dalam dosamu. Tuhan angkat engkau, Tuhan janjikan pada engkau. Waktu Adam jatuh dalam dosa, Adam kemudian diangkat oleh Tuhan, diberikan janjinya. Nuh dan manusia dalam dosa terus-menerus, kemudian Nuh melihat kepada keturunannya Set kemudian terus ke bawah sampai kepada Abraham, Ishak, Yakub, kemudian kepada Musa, kemudian kepada Yosua, dan terus kepada suku-suku yang ada. Dan kita percaya, saudara, semua ini berasal dari hati Allah yang begitu sabar dan menantikan bahwa Abraham akan memberkati bangsa-bangsa, dan bukan hanya bangsa Israel 12 suku, tapi segala bangsa akan diberkati oleh Tuhan. Dan itu janji Tuhan. Betapa panjangnya dan tak terukurnya kasih Allah, sehingga dia
berinkarnasi. Untuk menunjukkan apa? Kerinduan manusia yang begitu dalam, dan tidak ada satu orang pun yang bisa memenuhi syarat dan juga hati Tuhan dalam kesempurnaan yang akan dijalankan oleh anaknya. Dan semuanya menunjuk kepada anaknya, semua memberitakan anaknya, semua merindukan anaknya. Dan waktu anaknya datang, seluruh malaikat matanya terbuka dan bersuka cita. Bahkan surga pun dibuka dan menyanyikan puji-pujian karena anak itu lahir. Dan nanti waktu dia akan datang kedua kali, dan di surga akan menyanyikan pujian, kemenangan, dan pengadilan dari Allah. Maka waktu ini sekarang, saudara, marilah kita datang pada Tuhan dan kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Waktu masih sisa dalam hidup kita ini, marilah kita persembahkan. Biarlah Allah beserta kita dan menguasai hidup kita, menguasai pikiran kita, hati kita, bisnis kita, semua yang kita kerjakan. Biarlah semua untuk memulihkan Tuhan, dan tidak ada yang sisa, semuanya bagi Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa dan kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami mendapatkan satu kemenangan jaminan yang indah. Waktu kami melihat Engkau berinkarnasi di dalam diri anak-Mu dengan kuasa yang sempurna. Dan kami tahu Tuhan, banyak pikiran-pikiran yang sulit untuk menerima ini, tetapi iman yang Kau berikan pada kami bisa memilikinya. Karena dengan iman inilah seluruh pikiran kami dikuduskan, dibersihkan, diluruskan, dan kemudian diletakkan pada rel surgawi, dan diikat dengan tali kasih setia Tuhan yang indah itu, yang tidak pernah terlepas dari hati dan roh kami. Maka di sini Tuhan, kami bersyukur karena kami dijamin bertahun-tahun mendatang Tuhan, Engkau adalah Immanuel, tidak pernah terlepas. Dan kami tidak mau melepaskan diri dari kasih-Mu Tuhan. Kami percaya hanya di dalam kuasa darah-Mu, darah Kristus, di dalam daging-Mu lah Allah menjadi manusia. Kami melihat kemenangan demi kemenangan, dan kami menyongsong satu kemenangan besar, segala kemenangan di atas segala kemenangan, yaitu kami akan diangkat di dalam sukacita yang besar bersama Engkau, dan bersukacita dengan semua orang percaya, dan memasuki kerajaan-Mu yang kekal Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Amin.